Ready? Oke. Bentar ya. Kenapa jadi kamu yang gugup? Harus saya nih yang gugup. Pegal ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita. Kita kasih nama FF kali ya. FF bukan game sih. FF di Visip Podcast. Keng. Kita udah ditemenin nih sama Visip 01. Kata orang-orang Visip 01. Ya, selamat datang untuk Bu Maya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih sudah mengundang Iya. ke studio. Studio siapa ini? Studio Visip. Visip dong, Bu. Jelas. Oke, Bu. Kita mau tanya-tanya nih sedikit, Bu. Kita ngobrol dulu. Boleh, Bu, perkenalan dulu, Bu? Perkenalan ya. Nama saya kok jadi gugup sama perkenalan. Kayak serius gitu ya. Nama saya Dr. Mayasari SSM Hum. Ya, saat ini menjabat sebagai Dekan Visip Unsika. Jadi pertama kali dilantik itu tanggal 1 September ya. 1 September dari hasil pemilihan berarti bulan Agustus, pelantikan di 1 September 2023. Ya. Periodenya sampai tahun berapa, Bu? 4 tahun tuh berapa tuh? 4 tahun dari 2023 4 tahun, Bu, sampai 2007 2008 4 itu ya. Berapa? 2027. Periode 2027. Ya 2027 masih lama lah, Bu. Ya, aman, Bu. Yang penting bareng Ibu terus. masih ada waktu ya. Masih Berarti ada waktu. ini kan berjalan di bulan September. Nanti ketemu September tahun ini 1 tahun gitu ya. Betul, Bu. Ya. Oke, Bu, sebelum Ibu menjabat nih tentu dong Ibu punya visi misi, Bu. Punya planning, Bu, tentunya. Apa sih, Bu, visi misi Ibu sebagai Dekan Visip Unsika? Ya, visi misi saya sebagai Dekan Visip Unsika itu berdasarkan dari pemikiran saya, dari dasar pertimbangan peta jalan pendidikan dulu ya awalnya. Lalu visi misi Kemendikbudristek tentunya. Lalu saat ini kan sejak tahun 2020 kita itu ditargetkan untuk IKU, itu adalah salah satu juga dasar pertimbangan. Jadi IKU perguruan tinggi nomor 754/P/2020 serta rencana pengembangan jangka panjang Unsika yang ada di dalam Renstra ya. Juga itu rencana strategis Unsika yang 2020-2024. Selain itu juga mungkin dari turunan dari visi Visip Unsika sebelumnya, yaitu Visip Unsika adalah menjadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang inovatif, kompetitif, dan unggul yang dijiwai budaya bangsa di kancah lokal, nasional, dan global pada tahun 2029. PR banget ya. PR banget, soalnya Bu. Saya sampai tahun 2027. Nah, bagaimana tahun 2029 berarti sudah menciptakan atau sudah bisa melakukan apa yang keinginan dari Visip Unsika ada pendahulu-pendahulu sebelumnya. Nah, makanya kemarin dari dasar-dasar tadi saya visi bakal calon Dekan Visip Unsika nih menciptakan iklim organisasi yang sehat, nyaman, dan produktif dengan menerapkan good government faculty demi mewujudkan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang inovatif, kompetitif, dan unggul yang berbasis pada indikator kinerja utama atau IKU ya. Makanya kemarin tuh kan sempet ya ada beberapa postingan dari anak-anak postingan dari Instagram Visip ya yang nggak kesensor, makanya saya bilang itu pakai hashtag ya, hashtag IKU katanya. Betul, Bu. Nah, soalnya itu salah satu yang ada dalam visi saya ketika menjadi bakal calon dekan di Visip. Oke, Bu. Itu kompetitif dan unggul. Berarti yang kompetitif dan unggul ini mahasiswanya aja atau sama semua? Satu sivitas berarti ya, Bu? Satu sivitas. Karena ya salah satunya juga ada beberapa turunannya ya. Jadi sampai sebelum membuat visi misi ini kan gak bisa bertelur langsung visi misi sebagai calon dekan. Tapi saya melihat kekurangannya, kelebihan. Jadi dilihat dulu nih yang udah lebihnya di Visip apa, kurangnya apa. Jadi dilihat terus diklasifikasikan. Berarti ya yang pasti kan selama ini ya kebetulan aja Pak ya BEMU itu kan dari Visip gitu ya. Jadi yang terkesan waktu saya jadi wakil dekan akademik dulu
Itu mereka mau demo urusannya ini itu juga yang akhirnya membuat oke, kayaknya kalau semua fasilitas mahasiswa ini aman kalau gini gitu. Ya, Jadi betul, Bu. termasuk dosen kan, dosen nyaman. Akhirnya ada dosen juga yang nggak pulang-pulang karena nyaman kan di kampus gitu ya. Itu bercandaannya tuh ya. Siapa tuh, Bu? Karena sudah nyaman di kampus katanya, udahlah di kampus aja, nggak gitu juga ya gitu ya. Iya. Harus ingat pulang ya, Bu. Harus ingat pulang, ingat yang di rumah katanya. Oke, Bu. Berarti Ibu nih menciptakan FISIP yang berkualitas dengan visi Ibu tadi itu. Caranya tuh apa aja sih, Bu? Ada cara-cara tertentu kah untuk mencapai tujuan itu, Bu? Nah, makanya basisnya tadi saya ke IKU ya. Oke nih, ini agak ngelihat contekan ya, karena capaian IKU perguruan tinggi ini. Ya lihat contekan biar nggak meleset ya, Bu. Iya, biar nggak meleset. Maksudnya capaian IKU ini saya klasifikasikan. Ini sebetulnya hasil kerja juga ya. Klasifikasikan menjadi 3 klasifikasi lagi. Jadi ada kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen dan pengajar. Ini klasifikasi ini berdasarkan klasifikasi dari kementerian. Jadi dari 3 klasifikasi ini kita lihat mana kekurangannya di FISIP. Ternyata pertama ketika layanan lulusan pekerjaan yang layak ini kan IKU 1 nih agak susah ya. Agak susahnya apa? Ternyata dilihat di FISIP sendiri itu baru 12,5%. Jadi yang lulus terus langsung kerja. Nah ini kan dicari tahu deh sama kita. Ya. Kenapa ya? Apa kurangnya? Apa misalkan kurang apa? Biasanya kan kita kurang ngasih pelatihan apa nih sama mereka. Makanya dari situ udah mulai kan. Sekarang saat ini kalian dibekali juga kan. Ya, betul, Bu. Itu salah satunya kenapa kalau mau ujian kalian harus nulis jurnal. Kenapa juga kalau misalkan kalian ujian saat ini ada tambahan lagi tes bahasa Inggris. Kok kayak sulit banget ya katanya gitu ya. Tapi padahal itu kalau kalian sadari itu nanti di dunia kerja kalian sudah punya sertifikat itu nambah nilai plus gitu ya. Untuk poin yang pertama. Lalu untuk poin-poin yang sebelumnya mungkin di sini bisa melihat juga tentang proses-proses yang saat ini mungkin yang saya sedih itu ya fasilitas sih awalnya. Ya. Kan demonya bukan demo ya, waktu itu ada acara ngobrol bareng dekan. Ngobrol bareng dekan yang udah bicarain apa coba? Kamar mandi. Kan agak ngenes gitu ya. Ini kok ngomong sama dekan ngomongin kamar mandi, saya bilang agak ngenes karena Bu kok kamar mandi kita transparan katanya gitu kan. Transparan. Padahal itu maksudnya mungkin awalnya mungkin idenya itu biar kayak di mall-mall tuh kan. Ya, betul, Bu. Ya kan di mall-mall kan kamar mandinya nggak pakai pintu yang ini kan. Iya, Bu. Cuman salahnya kacanya aja yang transparan. Berarti gimana nih pakai kaca yang mana jenisnya dan sebagainya. Ini kayak aku sih hanya tertawa. Saya hanya tertawa dengan oke, ternyata ya masih hal-hal yang kalau gini mah besok juga beres gitu. Iya, dalam hati ya. Ternyata sekarang masih berlanjut gitu ya. Maksudnya renovasi dan lainnya gitu. Betul. Sampai sekarang berarti FISIP udah mulai glowing katanya, udah mulai glow up katanya. Glowing gitu ya. Kecuali dekannya, dekannya umek deh kayaknya. Coba di kamera bagus nggak? Ya masa FISIPnya glowing, glow up, masa dekannya enggak ya? Iya nggak teman-teman, tolong dong, iya. Gitu. Tapi yang jelas ini pusingnya bukan main gitu ya, pusingnya bukan main karena target ya. Sebetulnya kan ketika kita berbicara visi misi ada target yang ingin dicapai gitu. Target yang ingin dicapai. Dan mungkin kalau kalian sempat baca ya contekannya, saya memang tidak mentargetkan tahun ini saya dapat apa, tahun ini tidak dapat apa gitu kan. Saya tidak terlalu rinci itu. Karena kan saya nggak tahu saya bakal menang juga gitu ya. Iya, betul. Lawan incumbent kan waktu itu kan gitu. Jadi saya hanya membuat dalam jangka sampai 2027 aja gitu, langsung dalam 4 tahun pertama. Dan apa yang pertama kali dilakukan memang adalah untuk penguatan sarana dan prasarana. Oke, Bu. Berarti sejauh ini dengan targetnya cukup berat juga, Bu. Udah ada kerjasama, Bu? Kerjasama sama luar negeri mungkin? Alhamdulillah pas saya menjabat tanggal 1 September, tanggal 5 ya. Betul. Saya langsung berangkat ke Malaysia. Itu menginisiasi kerjasama dengan IIUM ya. Terus itu tuh untuk agar mahasiswa HI, sebetulnya ada kesedihan tertentu ketika jurusannya hubungan internasional tapi belum pernah
melakukan sesuatu yang internasional gitu kan. Harusnya HI ini lebih internasional daripada prodi-prodi lainnya. Makanya itu diinisiasi, terus pas bulan kalau nggak salah Oktober atau November akhirnya mereka berangkat ya, bisa sit in di kelas sana gitu untuk belajar bersama dengan mahasiswa di Malaysia gitu. Belajarnya pakai bahasa Inggris dong Bu? Ya. Pada ngerti Bu? Kan anak HI mah pinter-pinter ya. Anak HI bahasa Inggrisnya luar biasa itu, anak HI Unsika, jangan salah ya. Untung gak jadi masuk HI. Masuk HI. Jangan takut juga lah katanya. Kadang-kadang ya sama plus mungkin ya saat ini anak komunikasi ya, anak komunikasi, ilmu pemerintahan dan hubungan internasional yang kelas-kelas tertentu, yang kelas ada anak internasional, ada dosen pengajar dari Korea. Wow. Iya. Kan ada 3 dosen kalau nggak salah. Hanyong Haseo gitu. Ya, dan mereka tapi pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi ada mata kuliahnya saya lupa ya apa itu, nantilah tolong ditanyakan ke Pak Wadek ya. Siap. Sama itu inisiasi dari kerjasama bulan Desember. Jadi saya dibawa sama Pak Rektor untuk ke kampus di Korea, ada 6 kampus di sana. Dan memang kampus yang ini itu dari Kyungsung kalau nggak salah, tapi takut saya salah ya. Kayaknya aku lihat lagi ya contekannya ya, karena banyak kampus. Betul ya? Oke, terima kasih ya untuk kalian penonton ya. Ya dari Kyungsung ya, karena kamu kebetulan ya kelasnya ya. Kelasnya internasional dari negara mana Kak? Lagi dari negara mana? Sawadika. Dari Thailand. Kalah ya main bolanya sama Indonesia. Iya dari Kyungsung ya. Jadi ada pengajar dari Kyungsung. Ya itu adalah bentuk dari kita gitu, maksudnya kerjasama FISIP dengan langsung mendatangkan dosen untuk mengajar di kami selama setengah semester ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, betul. Kalau saya biasanya setelah perjalanan dinas seperti itu saya membuat agenda yang ini bisa nih dibuat gini. Jadi saya minta ke saya kumpulin Kaprodi, saya kumpulin Wadek nih. Ini bisa dilakukan. Tolong di follow up. Nanti saya minta laporannya gitu. Oke, Bu. Nanti saya mikir lagi buat apa lagi, kerjasama yang mana lagi. Kalau saya langsung follow up juga gitu, yang gitu-gitu, nanti nggak maju, stucknya di situ aja gitu. Jadi biar itu lempar gitu, ini lempar gitu ya. Bertahap Bu, bertahap. Ya. Betul. Terus juga selain tadi ada kerjasama pihak internalnya, ada juga mahasiswa ya Bu, mahasiswa internasional dari luar ya Bu. Ya. Nah ini di FISIP ada 3 ya mahasiswa dari luar, dari komunikasi ada 2 orang, dan kebetulan sekarang di semester 6 ya. Semester 6. Iya, betul. Nah ini kita sempat stuck 1 tahun tidak ada penerimaan ya. Di semester, harusnya semester yang anak semester baru sekarang tuh ada. Cuman kemarin ganti kepemimpinan, biasa ganti kebijakan. Iya betul. Karena kebetulan ini adalah beasiswa rektor. Oh. Nah, berarti bukan orang luar negeri itu yang mengajukan dari sana buat masuk sini Bu. Tapi salah satu bentuk kerjasama. Enggak, tetap mereka dites. Tapi bentuk beasiswanya waktu itu dengan surat SK dari rektor bahwa Rektor Unsika mengeluarkan beasiswa untuk mahasiswa asing dari beberapa negara yang ingin kuliah di Unsika dengan program studi ini. Nah, kami para dekan waktu itu ditanya, bisa nggak misalkan FISIP berapa mahasiswa, ini berapa mahasiswa, ini berapa mahasiswa. Karena anggarannya memang dititipkan di FISIP ya. Jadi untuk membiayai mereka itu mengambil dari anggaran FISIP juga gitu untuk pembiasiswaan mereka selama hidup di sini, uang saku dan belajar. Makanya ya, mana yang anak-anak FISIP belajarnya yang benar, nanti ibu yang ngeberhentikan itu uang beasiswanya. Kamu harus belajar yang benar adik-adik. Iya, walaupun ini SK Rektor dan insya Allah tahun ini sebetulnya kami sudah mengajukan, tapi ini kan harus kerjasama dengan International Affair-nya Unsika. Betul, Bu. Jadi kita sih sudah mengajukan bahwa ini nih yang akan prodi ini yang akan dibuka gitu. Jadi masih rahasia ya prodi mananya untuk mahasiswa asing yang di tahun ini gitu. Oke Bu, tantangannya apa aja sih Bu nerima mahasiswa internasional itu? Dan ini kan jadi jasa pendidikan ya Bu kita. Maksudnya menerima mahasiswa itu yang nggak nasional doang gitu. Jadi dari internasional, dari luar Indonesia pun kita terima dengan baik gitu. Tantangannya apa Bu menerima hal seperti itu? Tantangannya tantangan banget ya. Itu tuh termasuk ini nih kameramen bingung dia. Kan masuk di kelas internasional ya kalau nggak salah ya. Bener ya? Kelas A ya? Ya kelas A itu kelas internasional di komunikasi ya. Jadi
jujur waktu pas ada kebijakan tersebut tidak semua dosen itu siap dan berani mengajar pakai bahasa Inggris. Jadi kami memberikan kelonggaran boleh ngajarnya pakai bahasa Indonesia tapi PPT-nya bahasa Inggris. Tapi nah ini nggak tahu nih tambah ke sini kan pemeriksaannya belum diperiksa ulang nih apakah benar atau tidak itu cara mengajar dan lain hal. Tapi masa sih benar atau tidaknya kita yang meriksa gitu ya. Biasanya kan mahasiswa yang protes gitu dan melaporkan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah sih belum ada laporan-laporan ya dari yang di FISIP gitu sih. Karena benar atau salah itu kan tabu ya Bu. Iya betul. Udah gitu kan kalau saya pribadi gitu ya kalau ketemu anak mahasiswa asing malah ya kayak gini lah. Mungkin karena basic saya tadi sebelum kenalan mungkin saya ini loh dekan FISIP yang bukan dari FISIP katanya. Jadi S1 saya ini sastra Indonesia. S2 saya linguistik, S3 saya linguistik. Jadi kenapa saya dulu bergabung di FISIP itu karena memang dibutuhkan dosen untuk penulisan gitu. Nah itu terus makanya pas dan karena saya sastra Indonesia basicnya kami itu dulu belajar ngajar mahasiswa asing dengan kelas BIPA. Nah ini mahasiswa asing di kita makanya kalau ketemu saya agak takut-takut ya karena pasti disuruh ngomong bahasa Indonesia. Kalau ngomong pakai bahasa ya kan mereka udah lama dan harusnya memang mereka juga udah bisa beradaptasi sedikit-sedikit dengan bahasa Indonesia gitu. Oke Bu, terus juga tadi Ibu bilang kan tantangannya banyak banget gitu ya, terutama dari pihak-pihak dosen yang mengajar. Ibu ada ini nggak Bu plan buat menyikapi itu Bu untuk cari solusinya mungkin? Ya, tapi kan kelas internasional ini memang untuk memengaruhi nanti ya kategori kita untuk akreditasi dan cita-cita Pak Rektor saat ini adalah memang yang, saya ngasih bocoran dari Rektor nih lah. Tapi nggak apa-apa sih, aman bocorannya ya. Jadi ingin ya Pak Rektor dan Pak Warek 1 ini ingin semua program studi yang bukan eksak ya, yang humaniora seperti kita gitu ya, sosio humaniora itu masuk ke dalam akreditasi internasional. Jadi nanti lulusan kalau akreditasi internasional berarti kan titel belakangnya bukan lagi MIKOM, bukan lagi MIKOM, SIKOM, bukan. Ini jadi kenapa jadi MIKOM ya? Mungkin karena sebentar lagi juga S2 akan berdiri ya. Jadi saya udah bilang MIKOM gitu ya. Itu bagian dari visi misi saya dan insya Allah kalau nggak tahun ini tahun depan doakan bareng-bareng ya. Itu spillnya tuh langsung keluar soalnya karena tadi pas ngomong MIKOM gitu ya. Kapan Bu dibuka pendaftaran Bu? Nah, sebelum menyiapkan pendaftaran mau bantu nggak bikin borangnya? Ini nih yang sedang dipersiapkan. Jadi memang salah satu program kita ada beberapa mungkin yang harus kami pergi kemana buat lihat contoh persiapan pembukaan prodi S2. Oke Bu, siap sih Gilang Bu. Siap ya. Jadi mahasiswa pertama ya. Mahasiswa pertama ya. Terus juga Bu, Ibu juga dalam visi misinya kalau nggak salah ada optimalisasi MBKM ya Bu. Upayanya apa aja Bu buat mengoptimalkan MBKM itu Bu? Gini ya, waktu awal-awal mungkin MBKM ini muncul waktu pas zaman COVID tuh ya. Jadi kayaknya aku agak spill juga ya. Saya sebelum jadi dekan FISIP, dekan Fasilkom ya. Saya dekan Fasilkom. Nah ini salah satu yang saya rasakan waktu itu di Fasilkom. Jadi ketika MBKM mahasiswa keluar itu mereka pulang lagi kok kayak lebih dewasa gitu ya. Lebih dewasa karena mereka udah tahu duluan dunia kerja itu seperti apa, beratnya seperti apa dan mereka sudah menikmati uang duluan gitu ya. Nah makanya pas pulang ke FISIP saya harus memaksimalkan ini. Mungkin awalnya waktu itu mahasiswa yang dosen walinya saya tuh agak banyak tuh karena informasinya cepat didapat dari saya selaku dosen wali. Nah pas melihat antusias mereka memaksimalkan MBKM, ternyata kementerian yang awalnya memang MBKM itu kan dibiayai oleh kementerian ya, MSIB, Magang Merdeka dan lain sebagainya. Terus ada pengeluaran yang sok MBKM mandiri katanya. MBKM mandiri kita bisa buat gini. Dan salah satunya mungkin akhirnya oke, kalau MBKM mandiri kan ini optimalisasi salah satu bentuknya kenapa saya bikin divisi komunikasi. Ini bentuk dari MBKM mandiri yang walaupun hanya 3 SKS yang akhirnya bisa, tidak mesti di tempat yang lain gitu. Jadi itu gitu optimalisasinya. Sama saya nggak mau ketika anak-anak yang ikut mendaftar di program-program MSIB dan lain-lain itu telat karena tanda tangan. Karena waktu itu pengalaman
tanda tangan scanan itu tidak boleh. Ya, jadi syarat dari kementerian, gak tahu mereka bisa baca sistemnya gimana ya. Pokoknya yang scanan tanda tangan itu semua nggak lolos. Jadi saya membuka, silahkan masukkan semuanya ke saya untuk saya tanda tangani dengan tanda harus tangan basah asli. banget, Bu. Harus basah. Itu padahal waktu itu lagi COVID gitu kan. Nah, tapi yang untuk tahun ini saya belum cek lagi karena saya buat tim juga ya. Tim. Jadi ada tim MBKM khusus di FISIP sendiri gitu ya. Saya sama Pak Wadek koordinasi gimana kalau biar kita bisa maksimalkan anak-anak, kita buat tim khusus seleksi untuk program MBKM ini. Jadi kadang-kadang anak-anak masukin salah format dan lain-lain, ketika ada tim kan ada yang mensensornya lagi. Dan TU kan kerjaannya udah banyak banget dan TU kita emang minimalis dibandingkan kampus di luar gitu ya. Kita betul, minimalis, jadi makanya itu per prodi 1 itu sesuatu hal yang minimalis gitu. Untuk ngurusin dosen prodi dan lain hal. Betul, Bu. Oke, Bu. Waduh. Nih glow up-nya beneran banget ya FISIP Unsika. Tapi ya capeknya juga ya. Tapi terbayar sih kalau saya udah marah-marah gitu ya. Berarti itu saya udah capek banget gitu, dan kok gini sih kadang-kadang kerja itu kan dengan ya apa ya namanya, seneng aja gitu, bukan seneng dipuji, tapi ketika saya seneng loh ngelihat kalian memanfaatkan alat-alat yang memang sudah bisa kami berikan gitu ya. Bukan saya pribadi ya, ini perjuangan bersama. Jujur ketika pas saya diiniin jadi dekan, yang saya pikirkan saya harus punya 2 kaki yang kompak. Ya, makanya ada Wadek ya 1 dan 2 yang sekarang. Ya betul, Bu. Alhamdulillah kaki saya senada seirama dan akhirnya bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dan dosen tentunya gitu. Alhamdulillah. Dan tendik gitu ya. Alhamdulillah. Apresiasi, tepuk tangan dulu teman-teman. Alhamdulillah. Nah, Bu, mungkin kita mau nanya juga, Bu. Bentar lagi kan penerimaan ada yang udah diterima gitu ya, mahasiswa baru, Bu. Ada yang udah diterima mahasiswa baru. Nah, upaya apa aja, Bu, yang dilakukan biar mahasiswa nih lebih nyaman gitu, Bu, di FISIP Unsika? Nah, upaya-upaya secara kalau untuk mahasiswa baru berarti sama aja sih upayanya sama mahasiswa lama. Yang pasti kan hari ini tadi saya beredar tuh, mereka yang nungguin saya aja tuh karena ada keinginan protesan sebetulnya. Tahun 2023 itu saya diprotes loh. Saya ngajar, saya tahu jadi dekan langsung bilang gini, Ibu AC panas gitu ya semuanya ya. Enggak, ini dingin, Bu. Ini kan ajuan baru karena ruangan ini kosong. Ruangan ini kosong bisa. Jadi secara aturan ketika ruangan ini tanpa AC bisa kita ajukan. Nah, ketika gedung ini berdiri per tahun sampai tahun berapa itu kita tidak bisa pengajuan alat begitu saja. Jadi saya hanya menjanjikan ke mahasiswa 2024 ya. Karena saya tahu saya 2024 bisa mengganti. Tapi kalau di 2023 sabar ya, kita servis dulu jawaban saya. Nah makanya harus paham dengan aturan juga gitu. Ya betul, Bu. Kalau nggak paham aturan kan, iya gini-gini, kalau nggak bisa gitu. Tapi dari situ saya mulai berusaha dan alhamdulillah hari ini barangnya udah datang kan. Ya, betul, jadi Bu. mahasiswa baru mah dingin semuanya di ruangan FISIP ini ya, setidaknya Infokus baru kan? Baru, Bu. Tapi tolong dijaga ya anak-anakku ya. Nanti ada remote AC ya anak-anakku ya. Remote AC tadi, Bu, pada hilang, Bu, katanya. Ayo pada kemana? Ngaku. Sekarang tolong dibantu dong sama anak divisi, karena Ibu udah ngomong beberapa kali juga ya. Jadi gini, silakan kalian bikin konten, simpan kembali remote AC di tempatnya. Ya, betul, simpan kembali remote Infokus di tempatnya. Betul. Ya, sama tulisan aja lah di situ. Soalnya ini kan AC tuh satu merek. Ya. Jadi satu remote ditaruh di dalam satu kelas. Saya pinginnya begitu, walaupun katanya nggak boleh, harus semuanya dibawa sama fakultas. Kalau gitu kan kalian agak bingung juga nyari-nyari si amang-amang kalau mau nyalain AC gitu. Iya betul. Jadi setelah selesai perkuliahan matikan, simpan kembali remote-nya, tutup pintunya. Oke. Gitu ya. Siap, sampah Bu. Juga sampah. Siap, aman Bu itu. Aman ya. Aman, Bu. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit untuk tadi ya, untuk itu kan semua fasilitas. Untuk sumber daya manusianya juga di akhir tahun 2023 kan salah satu indikator kinerja utama itu ada beberapa poin untuk masuk ke dalam poin penguatan ini ya, sumber daya kompetensi. Jadi ada sertifikasi kompetensi dosen, kita udah setengahnya punya jadi dosen-dosen kita. Jadi di tahun ini saya tidak terlalu
ke sana karena perhitungannya satu dosen satu sertifikat dan itu bisa dipakai dalam 3 tahun. Jadi mungkin nanti di tahun keempat saya memakai anggaran untuk mensertifikasikan lagi mereka. Jadi satu fakultas itu minimal 50% dosen tersertifikasi atau dosen sudah S3. Nah, sekarang mungkin agak PR untuk segera meng-S3-kan dosen yang S2. Dan ini untuk penguatan riset dan publikasi dosen ini juga sudah dilakukan gitu. Jadi beberapa ini sudah dilakukan bahwa kemarin kita itu FISIP itu punya 3 jurnal loh ya. Mungkin kalian hanya mengenalnya hanya satu jurnal yang Politikom Indonesia saja yang terindeks Sinta 5. Tapi 2 minggu sebelum ini ya hari Sabtu 2 minggu atau 3 minggu sebelum ini minggu ini kami melakukan pelatihan, memang mendatangkan asesor jurnal, menilai 2 jurnal lainnya apakah sudah bisa terakreditasi Sinta dan alhamdulillah bisa. Ya tepuk tangan dong, bisa, soalnya agak deg-degan nih yang ilmu pemerintahan sama hubungan internasional katanya bisa, tapi dengan beberapa poin perjuangan. Ini harus ditaikan, ini harus ditaikan. Dan setelah itu yang Politikom Indonesia yang sudah terindeks Sinta 5 ini pun bisa naik peringkat Sintanya. Itu IP sama HI khusus ya, khusus jurusan. Ya, jurnal maaf sama komunikasi. Oke. Itu yang 3 jurnal yang belum terakreditasi, jurnal yang ini ya, jurnal yang memang prodi. Ya. Kalau Politikom yang sudah terakreditasi itu adalah jurnal yang fakultas gitu ya, yang fakultas. Tapi dulu memang kita sengaja skupnya baru fakultas, baru per prodi gitu biar punya kekhasannya masing-masing dari prodi. Oke Bu, kita juga mau tanya sedikit nih Bu. Nah soal ibu nih aktif media sosial Bu. Dari 2013 postingan pertama ibu di Instagram. Bener riset, ya? Bu, riset Bu. Ini ketahuan banget itu foto-fotonya ya. 2013 posting apa ya? Coba lihat ya. 2013 posting apa ya? Posting apa sih kemarin tuh? Yang 2013 ini, lagi liburan ya? Lagi liburan 2013 Bu. Apa ya postingan? Iya gitu. Soalnya awal-awal tuh awalnya posting anak gitu deh 2013 mah. Ada Bu, ada posting anak, ibu lagi liburan. Dan ibu nih salah satu yang senang banget kayaknya Bu traveling Bu? Traveling ya, saya senang banget. Jalan-jalan Bu. Senang banget melihat dunia gitu ya. Saya senang melihat dunia walaupun ujung-ujungnya akhirnya ke negara yang sama lagi gitu ya. Ya gak apa-apa Bu, kan sumpah bekerja ya. Ya kan harus seimbang katanya. Ini sambil saya roll nih ke bawah ya, banyak banget ya postingannya udah 1000 lebih gitu kan postingannya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini hiburan soalnya kalau media sosial ini sifatnya saya makanya tidak menamakan saya sebagai dekan atau saya sebagai dosen di media sosial. Saya saya sebagai saya gitu. Jadi memang saya sengaja ini adalah arena hiburan saya ketika memang kalau nggak salah 2013 ini setelah saya selesai S2 ya waktu itu ada Sumpak dan lain-lain ya memang. Jadi hiburannya dicarinya di sini gitu. Gitu. Oke. Selanjutnya ibu nih senang banget berbagi Bu. Kenapa Bu senang banget berbagi Bu? Apalagi dengan hashtag giveaway Mama Ya. Aduh ini judulnya perkenalannya dekan loh. Bukan sebagai Mama Ya. Tadi udah serius Bu. Bukan sebagai Mama Ya. Makanya kalau saya diundang ke acara ya. Saya diundang ke acara jujur. Ada yang ngundang waktu itu pakai surat undangan Mama Ya. Ya, semoga hadir di acara kami meramaikan. Oh, ini mah bukan sebagai dekan berarti sebagai itu selebam. Tapi sebutan mamanya itu dari mana, Bu? Nah, jadi awalnya sebutan mamanya itu dari anak saya yang kecil ya. Kan mungkin yang sebagian teman-teman udah tahu anak saya yang kecil ini berkebutuhan khusus ya. Jadi dia awalnya delay speech dan ternyata ada gangguan pendengaran. Terus Ade ini kalau bilang kata pertamanya itu waktu itu awalnya Kakadara, kan aneh kan kita kan. Itu kan 2 suku kata, Kakadara tapi dia pertama gitu. Tapi ketika manggil saya Mama Ya gitu. Jadi Mamah Maya disatukan jadi Mama Ya. Nah, itu karena mungkin dia anak kober ketika itu. Jadi anak-anak lain ikutan di sekolah. Jadi Mama Ya tuh udah datang dan anak saya kan karena keterlambatan itu tapi tetap disuruh pentas nyanyi ya. Pentas nyanyi waktu itu dia kalau nggak salah dia waktu TKB ya
TKB, dia harus naik ke panggung nyanyi. Saya juga bingung dia mau nyanyi apa ya. Awalnya kan dia nyanyi ngomong cuma cepecah gitu-gitu. Terus akhirnya dia bisa kata Mamaya dan ke papahnya tuh dia bilang papaya. Jadi saya Mamaya, papanya papaya karena mamanya Mamaya. Jadi kakak Dara. Terus dia nyanyi dong ke depan dengan gerakan, terus dia bilang Mamaya. Berarti pertamanya dia dulu Adedu Mamaya papaya kakak Dara. Udah aja turun panggung gitu. Jadi maksudnya jadi saya terkenal dengan gara-gara lagu itu gitu loh di sekolah TK dan akhirnya asal muasal Mamaya nih ya guys. Asal muasalnya gitu ya kalau bukan berarti Bu Maya pengen dipanggil mama sama kalian ya. Jadi emang makanya saya kalau di format resmi gitu ya panggil ibu aja gitu karena maksudnya biar emang sih itu kedekatan dengan kata-kata Mamaya. Tapi itu tuh awal dari situ gitu anak saya yang kesulitan untuk berbicara bilang Mamah Maya dan akhirnya jadi Mamaya gitu. Oke Bu, akhirnya saya juga jadi tahu ya kenapa jadi Mamaya. Dari Ade sebetulnya si Ade yang manggil akhirnya Mamaya gitu. Kirain tuh karena ini Bu, karena ibu nih humble sama mahasiswa gitu. Akhirnya pengennya manggilnya panggil mama aja, panggil mama. Anak-anak pengennya pada kayak gitu. Enggak. Terus makanya gitu. Terus saya agak suka belanja ya guys, saya agak suka belanja ya anak-anakku. Jadi kalau ngeliat diskon itu kalap gitu ya, kalau ngeliat diskon itu galap. Makanya kenapa saya bikin itu tadi ya giveaway Mamaya itu awalnya apa ya namanya kan kalau anak komunikasi ada dosen komunikasi kan tahu ya. Kalau ketika buat program nih apa kira-kira apa, akhirnya muncul hashtag giveaway Mamaya itu dari ya itulah ada beberapa barang yang memang sebelumnya bukan pertama kali kan memang barang-barang bekas saya. Barang-barang bekas saya, tas, sepatu, yo yang mau sini. Akhirnya banyak tuh saudara-saudara saya yang nitip. Pas saya lihat masih bagus-bagus, udah gitu barangnya branded semua gitu ya. Kalau ngasih gitu-gitu doang anak-anak nggak kreatif. Kata saya, makanya saya bikin tantangan. Lama-lama kan barang habis tuh, barang habis. Akhirnya saya ngelihat diskonan yang diskonnya gede tapi mereknya bagus saya beli. Kenapa? Karena saya pikir ketika memberi dengan barang yang bagus kan rusaknya lama gitu. Betul, terus ya itu juga kenapa saya berpikir kan rezeki saya ini bukan seutuhnya milik saya gitu ya. Jadi ada rezeki dari para mahasiswa juga ya. Betul, jadi makanya kenapa saya suka ngasih lagi ke mahasiswa. Kalau sekarang sebetulnya saya bukan berhenti, cuman saya lebih nggak ngepost aja. Jadi ada beberapa anak misalkan ini kamu ke ruangan saya kasihin gitu ya. Padahal pingin loh bikin konten kayak dulu tapi ya waktu ya. Betul Bu. Waktunya yang belum. Itu juga lumayan Bu meningkatkan kreatif mahasiswa Bu daripada punya mental yang selalu ngemis segala macam Bu. Itu juga saya nggak mau mereka meminta gitu. Makanya sok kalau lu mau ya usaha gitu. Kalau kamu mau ya usaha gitu ya. Itu nanti di-cut ya elunya ya. Kalau kamu mau ya usaha gitu ya gitu. Tuh ibu aja sampai kesel tuh. Jangan di-cut Bong, jangan di-cut. Karena ya itulah untuk mereka lebih bisa berusaha. Betul Bu. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu dari kita. Apa sih Bu upaya selanjutnya gitu Bu? Target untuk memenuhi target visi misi Ibu selanjutnya banget yang terdekat Bu. Oke, yang terdekat mungkin ya capaian yang ikut 3 ya tadi ya. Kita dosen berkegiatan di luar kampus bulan ini mengirimkan dosen untuk mengajar di luar ya. Nah, dan besok kita kedatangan tamu juga dari Universitas Lambung Mangkurat yang akan mengajar di ilmu pemerintahan. Oh, di pemerintahan Bu. Ya, jadi, semua kelas Bu apa gimana Bu? Nggak ada beberapa mata kuliah. Beberapa mata kuliah aja. Ini kan apa namanya dan tadi ya pendirian program studi S2 itu yang terdekat banget Bu. Ya, terdekat. 3-3-nya apa gimana Bu? Ya digaskan saja 3-3-nya. Gaskan. Soalnya kan PR yang untuk tim media ini kan maksudnya kan kenapa juga saya pingin transparan ya. Makanya kenapa semua yang saya lakukan dan bukan hanya saya ya tentunya. Para pimpinan FISIP silahkan kayak kemarin kan. Sok bikin video kami rapat dan lain-lain jadi diketahui oleh semua gitu. Jadi jangan ada dusta di antara kita gitu. Iya betul Bu. Selain informatif juga
FISIP harus lebih lucu lagi kali ya Bu. Biar anak-anaknya lebih gaul, nyaman gitu ya. Iya begitu. Dan sekarang udah nyaman kan, maksudnya dalam arti kalian gak duduk di lorong. Itu tuh yang sedih banget, saya benar pertama kali datang saya harus beli kursi karena pada duduk di lorong. Nah itu jadi salah satu keluhan saya juga dulu Bu waktu bimbingan. Iya, waktu bimbingan. Kamu salah satu yang duduk di lorong? Enggak Bu, akhirnya saya memilih untuk bimbingan terakhir Bu. Nunggu yang lain udah mau pulang semua, saya datang gitu. Ya walaupun dimarahin waktu itu sama Bu Tami ya. Iyalah kan kalau udah selesai karena nunggunya harus di luar itu ya, dan lesehan ya. Betul Bu. Nah itu sedih banget sih sebetulnya, makanya itu yang renov abis-abisan anggaran dan lain hal. Pokoknya itu mereka kayak anak magang, dua kaki saya ya, wadik satu, wadik dua. Terima kasih ya Pak Ugun, Pak Jenal. Mereka dari bulan September sampai Desember tuh kerja satu ruangan dan menciptakan apa yang sudah kalian nikmati saat ini, termasuk live podcast ini ya. Ini capaian kami di tahun 2023 kan. Alhamdulillah Bu. Waktu itu kan keinginan terbesar adalah memfasilitasi semua mata kuliah yang memang diinginkan oleh anak-anak gitu ya, dan fasilitasnya bagus gitu. Dan ruang sebelah ini adalah ruang debat. Semuanya perlengkapannya udah ada, mejanya udah ada, tinggal suntik tuh ke bawah, pasang speaker gini. Jadi silahkan dipakai oleh anak ilmu pemerintahan, anak ikom, kalau mau sidang juga silahkan dipakai. Tapi masalah pribadi nggak boleh kan Bu buat debat di sini? Nggak boleh. Itu mah masalah pribadi bawa keluar ya. Jadi ya tolong juga Ibu mah tolong jagalah fasilitas biar saya selesai dengan pengadaan yang ini. Saya berpikir untuk memulai lagi apa yang harus saya lakukan. Contoh kasus itu ya. Beasiswa kami pihak FISIP menginisiasi beberapa beasiswa ya. Kemarin yang untuk ISMA dukungan penuh kami dari fakultas. Akhirnya membiayai mereka yang terpilih untuk tes apa namanya? Duolingo ya, beasiswa Duolingo, karena ada yang berat untuk itunya untuk membayarnya, ada yang bingung cara membayarnya, kami fasilitasi asal mereka yang terpilih dengan seleksi. Jadi ada kami siapkan tim seleksi juga. Jadi dosennya pun kayaknya capek kerja sama saya gitu, udah mulai capek juga ya. Jangan capek dong kalian, saya juga belum capek gitu ya. Iya Bu. Dosen nggak boleh capek, nanti nggak boleh capek. Mahasiswa juga ya cepat kejar prestasi gitu. Semangat, mari terus bekerja mencapai tujuan. Ya, semangat. Gitu ya, gaskeun, pokoknya gaskeun Bu. Gaskeun. Siap ya. arahan Bu. Ya, kamu juga ya terus ya, jam 9 malam ketika saya ingat, ya udah kerjainnya besok aja. Tapi ini karena saya ingat gitu, karena saya ingat lah gini ya. Gitu ya, termasuk gitu ya. Nah, terima kasih kalian juga sudah sangat membantu gitu. Pikiran saya yang sebelah sini, saya tinggal memikirkan yang sebelah sini gitu. Siap Bu, aman Bu, insya Allah Bu. Nah kita sebagai penutup nanti Bu, satu kalimat Bu untuk mahasiswa baru yang akan datang nanti Bu. Aduh, mahasiswa baru. Dedek gemes. Gemes. Itu kalimatnya udah datang loh dari Mas Gilang katanya, dedek gemes. Aduh, mereka gemes-gemes gak ya? Insya Allah Bu, insya Allah. Nanti cek ombak Bu. Ya selamat. Aduh, satu kalimat dibilangnya ya. Intinya selamat sudah masuk FISIP Unsika, mari bergerak bersama kami. Oke. Sukses bersama FISIP Unsika. Bukan cuma Bu Maya dong, iya, bareng-bareng. Oke Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih juga sudah berkenan untuk ditanya-tanya. Iya. Soalnya agak penasaran sedikit banyak gitu. Iya. Ya nanti sisanya kalau penasaran di luar aja lah. Iya, di luar yang lain juga ya. Iya. Di luar. Tapi saya tanya dong sama penonton yang sini, kerasa nggak? Kerasa nggak perubahannya? Kerasa nggak perubahannya? Rasanya lemes banget ya. Kerasa. Loh, tanya di mana letak rasanya? Di mana? Bedanya di mana? Lebih apa ya? Kayak dari TU juga lebih enak Bu kalau mau ke TU. Lebih sigap ya? Iya betul. Terus juga dari ya banyak yang direnovasi mungkin dari toilet dan lain sebagainya. Oke. Iya kan biar lebih nyaman, betah di kampus juga. Alhamdulillah, terima betah kasih. Di kampus dalam artian jangan betah jadi mahasiswa lama gitu ya. Betah tuh jadi rajin nyaman Bu, kuliahnya. nyaman aja terus dalam ngerjain belajar. tugas juga bisa kan kalian di kampus ngerjain tugas biasanya?
Jarang ya. Jarang ngerjain tugas. Bukan. Ya ampun. Ketahuan. Padahal ada itu ya. Ya ini belum sih dirapihin. Nanti insya Allah lantai 3 ya. Lantai 3 ini tolong dibantu juga. Ada saya siapkan space untuk komputer bersama. Oke. Lantai 3. Jadi udah ada tuh meja-mejanya, makanya meja-mejanya jangan dipindah-pindahin itu buat juntik ke bawah biar komputernya nggak hilang. Tapi tolong dijaga juga ya. Saya tuh memberikan kebebasan ke kalian pakai komputer, pakai ini, tapi tolong dijaga bersama. Ini milik kita bersama. Betul, dan tolong dijaga bersama gitu. Jadi kan ngerjainnya bisa satu kelompok, satu komputer. Betul Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu sudah memberikan arahan-arahannya lagi. Yang lain juga dijaga, tolong barang-barangnya ya. Sayang soalnya. Iya, ini juga kamera-kamera ini, makanya saya nanya nih, ini punya kita kan, Iya, jelas-jelas punya kita, punya Bu. kita karena ini nempel di sini. Itu berarti barang yang turun kemarin Iya gitu ya. betul. Gitu ya. betul. Alhamdulillah Bu. Ini Alhamdulillah. juga turun kemarin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ada 3 minggu yang lalu Bu. Ya, syukurlah ya. Jadi silahkan dipergunakan sebaik-baiknya. Siap, oke, terima kasih Ibu. Sekian podcast bersama Budekan Visip Unsika yang glow up. Wow, gitu. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, tetap setia menonton Visip Podcast. King. Gimana Bu? Coba Bu. King, gimana sih? Ini nggak ada dalam naskah. Bilang aja king ya. Lebih pas suaranya. Silakan. Oke, sampai berjumpa. Dadah. Mana king? King. Bye.